Ya, selamat pagi untuk semua teman-teman. Damai sejahtera dari Kota Santri di Jombang. Jadi, perkenalan saja. Saya kebetulan saat ini melayani di wilayah Jombang Kota Santri yang tentu memang mayoritas kebijakan-kebijakan juga tempat lingkungan kami berada itu juga semuanya, hampir semuanya itu ada pondok begitu. Dari utara, selatan, itu semuanya ada pondok-pondok begitu. Itu. Nah, saya coba membuat tentang konsep terlebih dahulu dari toleransi itu kira-kira kalau menurut gambaran saya itu toleransi itu kan seperti berbagai macam buah yang kemudian dijadikan salad. Buah itu bermacam-macam rasanya, ada yang manis, ada yang asam, ada juga warnanya berbeda-beda, kemudian ada satu nama yaitu salad. Ketika salad itu kemudian diberi mayonaise, maka jadilah beraneka macam buah itu menjadi satu, berbaur, dan namanya adalah salad. Ketika berbaur itu pun, kemudian saya mengambil satu sendok stroberi, ternyata juga rasanya tetap stroberi. Ketika saya mengambil buah melon atau anggur, maka namanya juga tetap anggur dan rasanya juga tidak mengubah cita rasa dari buah itu sendiri. Itu yang saya anggap sebagai salad buah, dan toleransi itu berbaur tetapi masih mempunyai ciri khas sendiri. Karena kita ini ibaratnya kalau salad tadi itu dari berbagai macam buah, dan kita ini berbagai macam suku, berbagai macam agama, ras, bahasa, maka sebagai Indonesia kita harus punya satu rumah untuk mempersatukan. Nah, menurut saya rumah itu adalah sebuah Pancasila yang menjadi ideologi kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu adalah sebuah harga paten yang menjadi milik bersama. Dan keberadaan Pancasila itu akan memberikan peran yang sangat penting di dalam keragaman, apalagi adalah keragaman agama dalam terlebih konsep pluralis, maka yang paling utama tentu harus istilahnya itu pegangan yang kuat itu apa sebagai bangsa Indonesia. Itu adalah Pancasila. Itu yang harus kita satu visinya yang sama dulu, yaitu Pancasila. Oh iya, sebuah kesadaran bahwa Pancasila itu milik kita bersama. Nah, saya mencoba membuat satu video. Ini salah satu contohnya. Ya, videonya yang Mojopahit bisa diputar, Mbak. Ini adalah sebuah gambaran letak dari GKJW yang ada di wilayah Jawa Timur. Jadi beberapa bentuk kegiatan yang kita lakukan selama pandemi. Kami di umat Kristen itu ada yang namanya Tritugas Gereja. Tritugas Gereja itu menurut saya bukan hanya di GKJW, tetapi hampir semua gereja bahwa ada Tritugas Gereja. Kalau dalam menjalani kehidupan sebagai umat Kristen, jadi kita, gereja-gereja itu selalu ingin menanamkan bahwa gereja ini bukan hanya gedungnya, tetapi adalah personalnya yang di dalamnya, yang ketika keluar dari gedung gereja, maaf saya juga lagi ketika sudah keluar dari gedung gereja, gereja itu adalah yang dimaksud gereja yang hidup. Ada tiga tugas utamanya. Pertama adalah koinonia. Koinonia itu adalah persekutuan bahwa umat Kristen harus semakin rajin di dalam beribadah, iya.
ibadah raya, persekutuan rumah tangga, pendalaman Alkitab, persekutuan doa, maupun ibadah lainnya yang ditetapkan oleh masing-masing gereja. Ini artinya koinonia itu lebih kepada bagaimana penanaman iman pada personal. Lalu diakonia itu adalah peran kasih. Umat Kristen harus semakin berperan aktif di dalam melakukan pelayanan kasih baik pada gereja, dalam keluarga, lingkungan rumah, maupun di tempat kerja, memberi bantuan dana, materi, tenaga, pikiran, dan lainnya, termasuk adalah pelayanan kasih keluar dari bukan hanya yang sesama satu agama, tetapi adalah berbeda agama dan juga keyakinan. Itu adalah tugas dari gereja kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menyebutnya. Marturia itu adalah bersaksi tentang Kristus. Umat Kristen ini harus semakin giat di dalam menyaksikan kebaikan Tuhan. Bersaksi itu bukan misalkan saya Kristen, kemudian saya ini ketemu Bang Sehat, lalu saya mengajak Bang Sehat untuk, Bang, kalau ke gereja itu enak loh, seperti ini menjadi orang Kristen. Itu tidak. Bersaksi tentang Kristus itu adalah bahwa kebaikan Tuhan itu tidak hanya dirasakan dalam satu agama saja, tetapi ketika hidup bersama dengan orang lain, antar umat beragama, itu pun juga bisa menyaksikan kebaikan Tuhan di situ. Melalui apa? Ya melalui kerukunan antar umat beragama. Artinya bahwa masing-masing orang Kristen itu punya panggilan, punya tugas untuk mewujudkan damai sejahtera, bukan hanya itu untuk intern gereja, orang Kristen sendiri, tetapi adalah mewujudkan damai sejahtera kerukunan untuk semuanya, di mana dia bekerja, lingkungan di mana dia beraktivitas sehari-hari. Harapannya adalah bisa seperti itu, idealnya. Itu yang selalu kami sampaikan, kami ingatkan kepada warga. Kira-kira ya, yang beberapa ayat yang saya kutip sebagai dasar dalam kita umat Nasrani untuk bertoleransi, bahwa dari Mazmur 133 ayat 1, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Artinya ini adalah sebuah panggilan bahwa kita itu dengan siapapun harapannya hidup di kota, hidup di daerah manapun, kita bisa menciptakan suasana yang rukun. Nah, ayat ini juga merupakan dasar bagi orang Kristen untuk senantiasa hidup rukun dan mengupayakan kerukunan. Termasuk adalah juga dengan pemerintah. Pemerintah pun perlu mendapatkan dukungan dari rakyatnya, terlebih di masa pandemi ini. 1 Petrus 3 ayat 9, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ya, ini ayat yang sering kali dikutip, jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kita pun sebagai manusia, istilahnya kalau kekristenan itu istilahnya selalu misalkan dianiaya begitu ya, dianiaya, maka kita pun juga diberi budi pekerti, diberi pikiran bagaimana untuk menciptakan kedamaian. Roma 12 ayat 17 sampai 18, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Ya, di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 ini menjadi dasar kehidupan umat Kristen. Hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lalu hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ketika kita mengasihi sesama, sebenarnya itu mengasihi Tuhan.
kasih yang dimiliki tentu bukan kasih yang dibuat-buat, kasih yang hanya kalau lingkup antar umat beragama itu kita hanya sehelo saja, tapi kita juga memang benar-benar dasar kasih itu yang kita miliki di dalam membangun hubungan, sehingga itu akan menghilangkan dari rasa saling mencurigai. Nah, ada satu video, Singosari. Jadi kami di wilayah Jawa Timur ini ada yang namanya atau mungkin klasis begitu ya, di tempat di gereja lainnya klasis. Jadi ada kegiatan-kegiatan kami pun di beberapa jemaat itu kami mengadakan semacam silaturahmi di hari besar agama. Ya, ketika kita berbicara tentang toleransi, berbagai macam agama, bahasa, berbagai macam daerah di Indonesia, termasuk adalah Jawa Timur. Indonesia adalah bangsa yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, budaya, dan agama. Di GKJW, jadi GKJW itu adalah, kami menyebutnya itu, tulisannya ya, kalau dari tulisannya itu memang Gereja Kristen Jawi Wetan. Jadi kalau kami menyebutnya, itu adalah Gereja Kristen Jawi Wetan. Jadi Gereja Kristen Jawi Wetan, tadi Bang Sehat. Seperti itu Bang. Jadi Gereja Kristen Jawi Wetan. Gereja Kristen Jawi Wetan itu kalau di bahasa Indonesia kan itu menjadi gereja Kristen yang ada di wilayah Jawa Timur. Jadi memang GKJW itu hanya ada di wilayah Jawa Timur. Ya, mulai dari wilayah Ngawi, Pacitan sampai wilayah ujung timur Banyuwangi. Dan GKJW itu bukan gereja Jawa, tetapi gereja menurut teritorial. Karena di dalamnya sendiri kewargaan itu bukan hanya orang Jawa, tetapi semakin ke sini perkembangannya bahwa warga GKJW itu pun juga ada yang Cina, ada yang Ambon, dari mana-mana. Sehingga bahasa yang dipakai pun itu juga bukan hanya bahasa Jawa, tetapi bahasa Indonesia. Kita di bulan Oktober, ya Oktober nanti, bulan depan, itu ada yang namanya bulan Ekumene. Bulan Ekumene itu adalah bukan hanya kita mencakup antar gereja, tapi kita mencakup lebih kepada penciptaan dan juga antar umat beragama. Seperti itu. Jadi bulan Ekumene kita mengawalnya di bulan depan. Oke. Termasuk kemajemukan memiliki potensi konflik horizontal di masyarakat. Tentu saja bahwa masing-masing gereja ini punya pergumulan sendiri. Nah, di GKJ pun juga mempunyai pergumulan sendiri. Yesus memerintahkan agar orang Kristen mewujudkan kasih kepada sesama seperti kepada diri sendiri. Kasih yang tulus akan menciptakan kerukunan dan keharmonisan dengan sesama tanpa memandang perbedaan yang ada di dalamnya. Bagaimana orang percaya ini menjalankan panggilan untuk hidup rukun. Kembali kepada 3 tugas gereja yang hidup. Gereja itu adalah personalnya, sebagai personal yang setiap hari melakukan aktivitas dimanapun dia berada. Ya, kami ingin menanamkan bahwa kasih itu menjadi dasar dalam bermasyarakat, menumbuh kembangkan sikap toleransi, dan juga saling menghormati hak setiap orang. Khususnya kami di GKJW untuk mewujudkan 3 tugas gereja, 3 panggilan gereja itu, kami di GKJW ini ada satu komisi yang namanya Komisi Hubungan Antar Umat atau kaum. Tugasnya itu adalah membangun dan memperluas atau menjadi inisiator dalam berjejaring kerjasama antar umat beragama, keyakinan, dan juga dengan pemerintah. Dimana itu adalah menciptakan
kehidupan yang damai sejahtera. Tentu kehidupan damai sejahtera ini bukan sifatnya hanya untuk kepentingan, misalkan kepentingan gereja, tidak, tetapi membangun kehidupan yang damai sejahtera ini sifatnya adalah untuk damai sejahtera semuanya, baik itu yang Kristen, baik itu dengan siapa kita berjejaring. Ya, ada juga kita dari Mataraman. Ini satu video. Yang berada di wilayah seluruh Jawa Timur, mulai dari ujung timur Banyumas sampai Pacitan. Kami di jemaat-jemaat juga ada yang namanya Badan Pembantu atau Komisi Hubungan Antar Umat Jemaat. Artinya Komisi Hubungan Antar Umat di jemaat itu pun juga peran serta bagaimana menjaga di lingkungan di jemaat itu, di wilayah itu, wilayah kecamatan, wilayah kabupaten. Bicara tentang toleransi, tentu itu memang bagi yang sudah terbiasa oke, tapi bagi yang memang belum terbiasa, itu stepnya itu bisa dari anti eksistensi, tidak mengakui keberadaan yang berbeda itu ada. Misalkan ada tetangga itu yang cari rumah kontrakan. Nah, ketika dia sudah mau deal, tapi ternyata tidak boleh ketika dia sudah mengetahui, oh rumah ini tidak boleh ditempati orang Kristen. Misalkan seperti itu. Atau juga misalkan orang lain itu ada tetangga, tetapi dia tidak mengetahui bahwa dia itu ada di situ, menjadi bagian di situ. Itu arti anti eksistensi. Tahu tetapi tidak diakui. Koeksistensi hanya membiarkan yang berbeda itu ada, aku tidak mengganggu kamu, kamu tidak mengganggu aku. Nah, artinya di sini bahwa ya misalkan saya kenal Bang Sehat, saya kenal Bang Pati, saya kenal baru saja kenal Mbak Uun begitu ya. Nah, yang penting ya sudah, saya tahu kok kalau Bang Sehat itu Islam, saya tahu Mbak Uun itu Islam. Itu yang penting kamu tidak mengganggu aku dan aku pun tidak mengganggu kamu. Sudah, hanya sampai di tahap ini saja. Itu adalah koeksistensi. Jadi hanya tahu iya. Itu oh iya, itu ada yang beragama Islam. Nah, proeksistensi tidak hanya berhenti pada aku tidak mengganggu kamu atau kamu tidak mengganggu aku, tetapi contohnya adalah ketika mendoakan warga yang berbeda agama yang meninggal. Gitu. Beberapa waktu yang lalu ada warga kami yang ada di salah satu daerah, kemudian memang keluarga seluruhnya itu Muslim, lalu karena dia keluarga ini tidak tahu bagaimana cara merawatnya. Karena orang-orang di sini itu tidak mengetahui dan takut kalau tidak diterima, maka dikembalikanlah pada gereja. Maka di sini, di rumah salah satu warga, ketika kami sudah merawat jenazahnya, lalu kami pun memberikan kesempatan kepada seluruh keluarga yang Muslim untuk mendoakannya. Itu salah satu contoh pro-eksistensi. Jadi lebih progresif, bukan hanya, oh ya aku tahu kamu Islam. Itu salah satu contohnya. Contoh lainnya, misalkan ketika saudara kita membutuhkan bantuan, ya dari agama lain membutuhkan bantuan, bukan hanya bantuan doa, tetapi bantuan materi, misalkan seperti itu. Maka disitulah kita bisa membantu juga. Bukan hanya membantu dalam hal materi, dalam
spirit. Misalkan ketika gereja ataupun mendirikan rumah ibadah yang dipersulit. Ini bukan hanya bicara tentang kekristenan, tapi juga kenyataannya beberapa agama masih sulit di dalam mendirikan tempat ibadah, maka pro-eksistensi dari teman lainnya. Misalkan begini, ketika saya punya pengalaman, kami sulit mendirikan gedung gereja. Ada tahap-tahap yang harus sudah kami lalui, maka ketika kami kesulitan, ternyata justru orang-orang di sekitar kami waktu itu dari agama Hindu, dari agama Muslim yang mendukung kami, justru mereka datang itu membawa genteng, membawa batu bata, membawa semen. Jadi ketika kami mentok karena aturan, karena lingkungan yang beberapa tidak mendukung kami, tetapi ada ternyata yang juga mendukung kami. Justru mereka menyampaikan bahwa yang dilakukan Bu Pendeta itu step-stepnya itu sudah sesuai dengan aturan pemerintah. Akan seperti itu. Bu Pendeta tidak usah khawatir, justru mereka ini yang pro-eksistensi. Jadi teman-teman yang Muslim, yang Hindu, yang mendukung kami, justru mereka ini yang kemudian datang ke gedung gereja kami dan mereka membawa segalanya itu. Maka kami pun terus ini siapa nanti yang bertanggung jawab untuk membangun. Bukan hanya mereka membawa materialnya, tetapi mereka personalnya juga ikut membangun. Mereka malah bilang gini, Bu Pendeta diam saja, biarkan kami. Kami itu artinya teman-teman yang Muslim, teman-teman yang Hindu, itu yang membangun gedung gereja. Nah, itu menurut saya sudah pro-eksistensi. Oke, lanjut. Ya, ini adalah giat kami 1 minggu yang lalu. Jadi ada 2 gambar foto anak-anak SMA. Ini adalah teman-teman dari Pondok Pesantren Darul Ulum di Jombang dan juga SMK dari di wilayah Jombang. Mereka juga berkunjung ke kami. Ini kami lakukan rencana untuk persiapan di Hari Santri bulan depan, di bulan Oktober itu kan ada Hari Santri. Kita membuat video pendek, belum pendek begitu tentang Hari Santri yang ceritanya bahwa kota santri ini meskipun banyak santri, mayoritas santri, tetapi mereka juga mengayomi. Mereka juga mengayomi itu mereka juga ingin bersama hidup di antara yang bukan santri. Ya, bahwa mereka itu pun juga memberikan dan menjaga kami yang bukan santri. Nah, itu adalah gedung gereja tempat saya melakukan pelayanan di GKJ Bungsu Rejo. Ya, saya kira itu dulu presentasi dari saya, sederhana sekali. Nanti bisa kita lanjutkan melalui diskusi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata dan semoga berkenan di hati teman-teman virtual. Terima kasih. Menurut saya ya, batas itu adalah, menurut saya sih nggak ada ya. Yang penting itu kan kita itu mau menghargai. Yang penting kita menghargai, visinya kan itu terus berkembang. Misalkan dari acara Lapsa ini, kita sudah melangkah 1 tangga, maka kita mau bikin apa lagi? Kita mau bikin apa lagi? Jadi selama visi kita itu jalan bersama, ya itu akan terus, jadi tidak ada batas. Sampai kapan? Ya terus sampai ya kemanapun kita akan bermoderasi.
saya di Jombang saat ini ternyata bisa berkolaborasi dengan teman-teman semuanya di Aceh. Itu demikian juga sebaliknya. Ternyata juga ada teman dari Jombang. Itu menurut saya. Ya, radikalisme itu masing-masing agama ada. Jadi beberapa ya masih bulan September ini ada teman Hindu datang, begitu kita ngobrol bahwa oh iya ternyata ya saya baru ngerti juga tuh Hindu di Bali sama Hindu di Jawa itu juga sudah berbeda Bu Pendeta. Iya, jadi ternyata memang masing-masing agama itu dalam istilahnya radikalisme itu ada. Nah, kalaupun Pak Uun tadi menyampaikan seolah-olah itu kok kalau ada kata radikalisme itu arahnya itu menuju ke yang Muslim begitu ya, arahnya itu ya saya yang Kristen juga rasanya itu nggak enak mendengarnya Mbak, nggak enak begitu. Jadi mohon maaf kalaupun mungkin di antara kami yang Kristen ini pun juga ya sama seperti yang tadi saya ceritakan ketika saya membawa itu memang shock terapi. Saya ingin shock terapi kepada warga jemaat saya sehingga saya mengajak teman yang bercadar itu supaya kadang-kadang warga itu juga perlu mengklarifikasi dari pemikiran-pemikiran yang selama ini sudah terpenuhi di kepala ini yang itu sudah menjadi kemudian nah pada akhirnya sampai ketika klarifikasi itu pun maka mereka baru menyadari oh ternyata yang bercadar itu tidak semuanya radikal. Jadi radikal itu memang ada. Pengalaman saya shock terapi itu juga ternyata lumayan berhasil menurut saya. Itu sehingga tidak langsung selalu menghakimi bahwa yang radikal itu adalah Muslim. Itu tentu sangat menyakitkan hati ya. Itu sangat menyakitkan hati. Padahal masing-masing agama itu ada. Memang benar yang disampaikan Bang Palti itu ada di kalau yang Kristen itu lebih kepada pemahaman dan bukan kepada aksi. Misalkan pemahaman seperti apa? Seperti di jemaat saya nih sudah 15 tahun mencoba untuk langsung menutup diri dari setiap kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu antar umat beragama. Diundang apapun termasuk dengan pemerintah itu sulit. Nah, saya di situ ingin membuktikan bahwa dengan eksklusif itu akan semakin apa ya terkonsep dalam pikiran ini yang paling superior, saya yang paling benar. Padahal di sekitar kita itu ada yang berbeda, pemerintah. Saya ingin membuktikan, mengajak juga kepada warga bahwa hidup bertoleransi itu tidak menjadikan kemudian iman kita goyah kok. Tapi justru disitulah, oh kira-kira, oh imanku ternyata ini di sini. Bahwa oh, pemahamanku itu di sini. Ya, kalau kenapa ada HKBP, kenapa ada GKJW. Jangankan 40.000 denominasi ya. Di Jombang itu kota kecil sebenarnya. Itu ada kurang lebih 90 gereja. Kurang lebih ada 90 gereja dengan denominasi berapa ya? Sekitar 4 sampai 5 denominasi. Itu di Jombang saja. Ya, memang dari segi aturan organisasi kita sedikit banyak berbeda. Begitu. Teritorialnya HKBP, GKJW, organisasi. Kalau apa ya istilahnya tata dalam beribadah, ya dalam beribadah itu kita
sedikit banyak ada step-step yang sedikit berbeda. Tapi juga meskipun sedikit berbeda, ada yang menyatukan kami. Nah, yang menyatukan kami itu kalau dibaptis itu masih sama nyebutnya. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, kemudian nyanyiannya itu diantara kami juga sama. Saya dan GKJW dan Bang Palti ini ada satu yang menyatukan kami, itu satu kidungnya sama, kidung jemaat dalam bahasa Indonesia. Nah, itu jadi meskipun berbeda-beda, tetapi kita juga ada persamaan-persamaan gereja yang yang umum, bahwa dimanapun berada, tetapi kita ini tetap satu tubuh di dalam Kristus. Jadi anggotanya ini banyak. Anggota tubuh kita ini ada yang HKBP, ada yang GKJW, ada yang GPIB, dan sebagainya. Kira-kira sama seperti ada Muslim sendiri ada NU, ada Muhammadiyah, ada Ahmadiyah, dan sebagainya. Banyak. Saya tidak menyebutkan satu-satu. Ya, itu Mbak dari saya.